Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita masuk terkait pendalaman harfu. Kemarin kita sudah membahas tentang harfu secara umum, jadi kita tahu mana yang materi harfu kemarin itu yang pendek-pendek jika memang tidak ada ciri-ciri isim di dalamnya. Ini bisa kita lihat dalam buku pembahasan halaman 23. Inti dari pendalaman harfu sekarang ini yang kita pelajari, yang pertama kita tahu definisi harfu itu sebagai kata bantu, bukan kata kerja. Kemudian kita tahu pembagian harfu itu cuma ada 3, yakni harfu yang berpasangan dengan isim saja, artinya setelah harfu tersebut harus isim bukan fi'il. Kemudian harfu yang berpasangan dengan fi'il saja, artinya setelah harfu tersebut harus fi'il, tidak bisa isim. Kemudian harfu yang berpasangan dengan isim maupun fi'il, dia bisa untuk dua-duanya. Kemudian kita paham fungsi harfu tersebut. Yang pertama, menandakan bahwa kata yang terletak setelah harfu tersebut isim atau fi'il. Artinya setelah harfu tersebut, misalnya harfu yang bergandengan dengan isim, berarti kata setelahnya adalah isim. Berarti ciri-ciri isim bertambah dari yang sebelumnya. Kalau dulu itu kita tahu isim itu diawali alif lam, diawali mim, diakhiri ta marbutah, diakhiri tanwin, diakhiri baris bawah. Sekarang kita tambah adomir gitu kan. Sekarang kita tambah bahwasanya ada harfu yang khusus untuk isim. Apabila harfu itu ada sebelumnya, maka setelahnya itu pasti isim. Begitu juga dengan fi'il. Kemudian mempengaruhi baris akhir pada isim atau fi'il tersebut yang terletak setelahnya. Kadang kita kan sering mendengar, kadang kenapa sih barisnya masjidan, masjidun, masjidin, itu salah satunya ada pengaruh oleh harfu. Nah, ini kita masuk mengenal jenis-jenis harfu yang berpasangan dengan isim. Jadi karena harfu itu ada 3 jenis, ada yang berpasangan dengan isim saja, dengan fi'il saja, ada yang bisa digandengkan dengan isim ataupun fi'il. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, jenis-jenis harfu yang berpasangan dengan isim saja. Intinya dalam pembahasan ini kita tahu harfu apa saja yang bisa digandengkan dengan isim. Kedua, tahu fungsi harfu itu pada isim tersebut. Ketiga, tahu bahwa harfu-harfu tersebut tidak bisa digandengkan dengan fi'il. Nah, jadi ini pembagian harfu kita bahas yang hanya untuk isim. Salah satunya namanya harfu jar. Ini fungsinya itu memberi efek kepada isim yang terletak setelahnya itu jadi baris bawah. Terserah 1 atau 2. Kalau 2 berarti dia tidak diawali alif lam, yang kalau dia hanya 1 berarti diawali alif lam. Ini misal fi, ini salah satunya harfu jar. Kita sering kenal ini fi kan. Nah, harfu jar makanya setelahnya itu baris bawah. Masjidin 2 baris bawah karena tidak ada alif lam. Ini fil masjidi baris bawah 1 karena dia pakai alif lam. Itu tugasnya memberi efek baris bawah pada isim yang terletak setelahnya harfu jar. Salah satunya hurufnya adalah fi. Nah, ini dia beberapa harfu jar yang sering kita jumpai. Hasyakhola ada bi ma'aka mundu wa hatta fi ala inda'an rubba min ilali. Yang saya lingkari ini artinya yang kuning-kuning, berarti dia kadang-kadang bisa bersambung dengan kata setelahnya, dengan isim setelahnya, atau dia bisa berdiri sendiri. Kalau yang di bulat ini, bulat merah ini, berarti dia harus bersambung dengan kata lain, dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang merah ini, wa ini, ini ada sedikit pembahasan. Nih, membedakan harfu wa. Harfu wa itu ada 2. Ada harfu wa jar yang tugasnya baris bawah itu tadi kan, artinya itu demi. Ada wa yang harfu athof namanya, yang berarti wa itu artinya dan. Kita tahunya wa itu artinya dan saja kan. Tidak, wa itu ada 2, ada yang dan, ada yang demi. Kapan, bagaimana cara membedakannya? Ini dia. Kalau dia demi, wa itu harus isim setelahnya. Itu yang namanya harfu jar itu tadi. Tugasnya membaris bawah. Ini misalnya wasyamsi. Ini wa dan ini isim kan, pakai alif lam kan, barisnya bawah. Berarti dia harfu jar, itu artinya demi matahari, bukan dan matahari, demi matahari. Wa-nya setelahnya harus isim dan berbaris di bawah. Kalau wa setelahnya isim tidak baris di bawah, bagaimana? Itu bukan demi, berarti dan biasa. Ini dia harfu athof namanya. Nah, ini tidak mempengaruhi baris setelahnya. Misalnya umun wa abun, berarti ayah dan ibu, ini artinya dan kan, tidak isim setelahnya tapi tidak baris bawah. Kecuali dia baris bawah baru artinya demi. Nih. Yaqra'u wa yaktubu, berarti dia menulis dan dia membaca. Ini fi'il dan ini fi'il ni wa.
bukan harfu jar demi. Jar demi itu harus isim setelahnya, sedangkan ini fi'il, berarti ini artinya membaca dan menulis, bukan membaca demi menulis, bukan. Dia harus isim berbaris di bawah, itu baru harfu jar. Jadi nanti jika ada tugasnya, tentukanlah harfu jar berikut ini. Ketemu huruf wa, itu jangan dibanderol semuanya wajar itu, enggak, tengok dulu wa setelahnya itu isim baris bawah, maka dia harfu jar. Kalau tidak, berarti dia bukan termasuk harfu jar yang di sini. Nah, ini kita latihan. Tentukanlah harfu jar dan isim setelahnya. Berarti isim setelahnya, fungsi harfu jar yang kita pelajari tadi apa? Berbaris di bawah, terserah satu atau dua. Nah, ini mana di sini harfu jar? Qul a'udzu birabbin nas. Ini bi. Ini yang saya lingkari tadi kasih merah itu, dia tidak bisa berdiri sendiri ya, maka dia bergabung dengan isim setelahnya. Bi harfu jar, tugasnya baris di bawah. Bi ini kan tidak pakai alif lam, harusnya tanwin dong, baris dua. Ini ada penyebab dia dihapus, akan kita pelajari nanti. Sekarang kita buktikan saja bahwa harfu jar itu memang isim setelahnya itu baris di bawah. Kenapa satu atau duanya, nanti itu ada penyebabnya. Yang jelas kita pahami secara umum, kalau dia tidak pakai alif lam berarti pakai tanwin. Kenapa di ayat Al-Quran itu beda? Ada penyebabnya, ilmu yang belum kita ketahui, yang akan kita tahu pada pelajaran berikutnya. Kemudian di sini mana harfu jar? Ini min. Nih syari baris di bawah ya. Ketemu di sini min kan? Min ya. Kemudian fi baris harfu jar kan, nih kita buktikan. Uqodi baris di bawah. Jadi setiap ada harfu jar itu isim setelahnya baris di bawah. Ini wa, tapi tidak baris bawah, berarti ini bukan wa harfu jar. Ini baris bawah, ini ka. Nah, ini dia. Ka harfu jar, ini baris di bawah. Ini baris di bawah, mana harfu jarnya? Tidak ada harfu jar di sini. Kenapa dia baris di bawah? Nanti akan kita pelajari. Sekarang kita buktikan saja mana harfu jar dan dia baris di bawah. Ini wa, ini setelahnya bukan isim tapi harfu, berarti dia bukan harfu jar. Wa atau tadi dan itu saja. Kemudian ini ala, sering kita ketemui kan, ala. Nah, dia adalah harfu jar, pasti baris di bawah. Ini yang ini dia baris di bawah. Li, ada li. Nih ada li ya, harfu jar. Kemudian nih an, ini an harfu jar. Kenapa di sini ani? Karena di alif lam mati. Jadi untuk memudahkan kita baca, an tambah alif lam mati, jadinya anil, hidup. Tidak pernah jadi anal, tidak pernah jadi anul, anil. Jadi ini isim setelahnya baris bawah, kita buktikan. Ma'a, ini harfu jar ya, ini dia, baris bawah isim setelahnya. Oke, kita lanjut. Ini fi harfu jar, baris bawah setelahnya. Ini min harfu jar, baris bawah setelahnya. Ini wa, baris bawah, maka dia adalah wa harfu jar. Kalau tadi kan wa ini yang ini tidak ya. Ini wa harfu jar, ini artinya demi buah tin, demi buah zaitun. Nah, berilah baris akhir pada kata-kata berikut ini. Kita bahas sekarang harfu jar, tugasnya baris bawah, terserah satu atau dua. Ini harfu jar bi, maka setelahnya itu karena dia pasti baris bawah, karena dia tidak pakai alif lam, baris bawahnya dua. Birob bin, bukan birob bi. Kenapa di Al-Quran? Kembali lagi akan kita bahas nanti. Sekarang ilmu umumnya saja, rumus umumnya saja. Setelah harfu jar itu baris bawah. Kalau dia pakai alif lam itu hanya satu, kalau tidak pakai alif lam maka dia dua. Nah, ini bi karena pasti baris di bawah, karena dia pakai alif lam berarti satu. Birrabbi. Ini min ya, bukan man. Ini min, ini kesalahan tulisan. Ini min, berarti setelahnya baris di bawah, karena dia pakai alif lam berarti satu. Minal jinnati. Min, karena ada alif lam mati jadi minal jinnati, bukan minil, minal jinnati. Ini min pasti baris bawah, karena tidak ada alif lam maka dia baris bawahnya dua. Min jinnatin. Ini bi harfu jar, pasti bawah, isim setelahnya karena ada pakai alif lam nih berarti satu. Bidini. Ini bi harfu jar, tidak ada pakai alif lam berarti baris bawah dua. Bidinin. Ini min harfu jar, tidak ada alif lam berarti baris bawahnya dua. Min masadin. Ini ma'a harfu jar, berarti baris di bawah, tidak ada pakai alif lam berarti dua. Ma'usrin.
Ini ala tidak pakai alif lam, berarti baris bawahnya 2, ala ta'amin. Ini fi ada alif lam, berarti baris bawah 1, fil baiti. Ini ma'a ada alif lam, berarti baris bawahnya 1, ma'al usri. Ini ala ada alif lam, berarti 1 cuman ala ta'ami. Ini min tidak ada alif lam, berarti 2, baitin. Ini ila tidak ada alif lam, berarti 2 barisnya, magfiratin. Nah, ini tentukanlah harfu jarnya dan isim yang baris bawah setelahnya. Nih, bi ya. Ini harfunya Robbi baris bawah. Ini min, harfu jar ya. Kita tengok ini min baris bawah di syarri. Ini min juga syarri. Ini wa ini tidak harfu jar karena setelahnya itu harfu, bukan isim berbaris di bawah. Kemudian ini min, ini harfu jarnya. Ini baru walaupun baris bawah tidak ada harfu jarnya, tidak ada. Berarti dia tidak termasuk. Ini harfu jar, ini baris bawah. Ini harfu jar, ini baris bawah.